Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng sama Tama Ramadan di podcast Bincang Batang spesial UMKM. Oke, dan program Bincang Batang spesial UMKM ini adalah kerjasama antara Disperindakop dan UMKM Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Oke, dan untuk episode kali ini kita bakal bahas masalah apa ini ya. Sudah ada di depan banyak produk-produknya. Kira-kira ini produknya siapa, terus apa gitu ya. Kita udah ada Mas Suni. Halo. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Mas Suni ini adalah owner dari Brownie Leader. Nah, apa itu Brownie Leader? Terus ini hubungannya apa sama apa? Ini kerajinan tas atau produk-produk yang ada di meja kali ini ya. Kita bakal ulik lebih dalam. Oke, langsung aja Mas, diperkenalkan dulu sama pemirsa ini yang sudah menunggu program ini. Ya. Selamat siang. Saya Suni Chandra Purnama, owner dari Brownie Leader, yang beralamatkan di Desa Masin, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Oke, jadi Masin ya. Iya. Oke, deket dong dari sini. Jadi nanti mungkin bisa tertarik dengan produk-produknya, bisa langsung mampir ke tempatnya langsung ini Mas ya. Oh, monggo. Monggo ya. Oke, nah sebenarnya Brownie Leader itu apa sih Mas? Sebenarnya itu unik Mas. Iya, nah Awalnya itu waktu saya kuliah, tertarik dengan kerajinan kulit. Sebenarnya sebelum tas ini saya pengennya sepatu. Oh gitu. Ada salah satu brand yang mengedukasi saya, tertarik. Oh kok kayaknya bagus nih kalau dikembangkan di daerah. Lah itu saya bikin, terus teman itu ada yang mengasih saran, sekalian bikin brand. Oke. Cuman waktu itu saya belum ada pikiran bayangan, untuk bayangan brandnya apa, belum. Istikharahnya belum nemu. belum nemu hasil. Alhasil teman saya tanya, bikinkan dong. Dia nggak jawab, nggak apa, langsung bukanya kamus. Oh gitu. Di kamus. Iya, bukanya kamus, nggak ada 1 menit ya langsung brownie gitu. Oke, saya bilang gitu. Jadi kamus langsung nemu kata brownie. Iya. Tanpa saya tanya artinya apa, langsung kayaknya keren nih, soalnya belakangnya NY sama seperti nama saya. Iya betul. Sama ya, jadi Suni dan Brownie. Setelah saya tanya artinya apa, kokoh, berotot itu, kuat. Wah. Ya, perkasa. Iya. Akhirnya oke lah, saya ambil itu brownie. Tapi berarti berapa tahun itu masih ilegal. Masih ilegal. Ya. Artinya belum terdaftar secara resmi ya. Iya. Kalau sekarang gimana Mas? Alhamdulillah sudah keluar. Oke. Leadernya sendiri tuh kulit Mas. Kulit. Oh, jadi kulit yang kokoh. Iya. Sekokoh hati para pemirsa. Yang selama ini lagi pada sakit kayaknya. Sakit karena tiap malam minggu itu hujan Mas. Iya. Kasihan. Itu doanya para jomblo Mas. Terkabul artinya ya. Ternyata doa jomblo itu lebih mustajab. Oke, lanjut Mas, gimana awal karirnya meniti, mulai dari tadi sebelum nemu nama Brownie ini. Iya. Ini udah bikin kan ya? Iya, udah bikin. Bikinnya apa aja Mas? Awalnya itu tas lempang kecil. Itu saya melirik dari teman saya waktu kuliah di Jogja itu, dari salah satu daerah itu memakai tas berbahan kulit. Oke. Iya, saya kok kayak bagus nih, tertarik nih. Kebetulan di rumah kan juga ada. Memang basically saya memang dari kulit Mas. Oh gitu. Ya, jadi memang sudah ada basic pengrajin kulit. Cuman belum perajin, tapi penyamak. Ya, yang proses kulitnya. Oke, artinya sudah ada bahannya, sudah bergelut dengan yang namanya kulit. Betul. Ya. Iya, betul. Terus. Lah setelah itu saya waktu liburan pulang, saya bawa
berapa lembar itu ini apa namanya saya jasakan kepada orang waktu dulu itu bikin kalau nggak salah 3 model itu beda-beda warna. Terus saya pulang kasih lihat sama orang rumah lah, ceritanya bangga, wah ini udah bikin kayak gini. Iya. Terus mau diapain? Nah, setelah itu orang tua, wah ini bagus, coba dikembangkan lagi. Nah itu dikit. Dulu belum ada store-nya mas. Belum ada. Ya masih di garasi itu. Garasi. Yang penting ada etalase gitu. Iya. Buat nyimpan. Sekarang gitu. hasilnya udah bisa. Ya lumayan lah. Buat beli yang isi garasi itu. Belum lah. Nah, itu awalnya seperti itulah. Selang berapa bulan entah tahun itu apa namanya dari salah satu instansi itu ada kunjungan. Oke. Iya. Terus waktu ada pameran Expo Batang Expo di veteran sebelum Covid melanda. Oh masih jauh itu. Masih jauh. Pertama kali di veteran. Pertama kali. Iya di veteran. Batang Expo pertama kali di veteran. Iya. Wah itu tahun berapa masih kecil ya masih. Berapa? 2014 kalau nggak salah ya. Okay. Itu. Nah, itu pertama kali. Tapi saya belum ikut terjun. Ya itu masih kan di apa namanya di Masin kan ada klaster itu. Iya, ya klaster. Itu yang jaga masih apa namanya anggota lain. Oke. Ya waktu itu terus saya selama itu diajak pameran ke Indocraft di Senayan waktu itu. Sama Perindak. Si Perindak. Ya. Ya di sana saya belum bisa apa-apa, baru pertama kali. Yang penting berangkat bawa produk ya. Udah. Ya. Masih pokoknya yang penting pede gitu aja. Pede bawa produknya ada. Iya. Itu udah tercipta nama Brownie ya? Udah. Cuman masih ilegal. Masih ilegal, ya. belum masih jauh itu. Iya. Terus pameran ada salah satu dari menteri Asyaran, Mas sudah di apa namanya didaftarkan ke HKG belum Pak, daftarkan. Sayang kalau nanti keburu didaftarkan orang lain. Betul. Ya udah itu akhirnya dari 2018 dari 2016 saya masukkan setelah pameran dari Jambi itu. Waktu itu ya. Terus saya masukkan 2018 baru keluar. 2 tahun nunggu. 2 tahun ya. Nunggu kepastian 2 tahun itu susah loh ya. Apalagi bertahun-tahun tanpa kepastian. Iya. Aduh. Girang banget kayaknya depan apa pengalaman mungkin ya. Terwakilkan. Terwakilkan. Iya, sebenarnya seperti itu sih. Oke, jadi perjalanan cukup panjang juga mulai dari bergelut dengan kulit ya. Tapi memang basically dari keluarga pun ada ya. Oke. Kalau produk ini dari kulitnya itu dari kenapa sih Mas kok langsung, artinya kan bergelut dengan kulit itu sejak kecil berarti ya sudah ada ya. Nah, mungkin sebelum saya lahir sudah ada bahkan. Iya udah. Terus kenapa nggak ya udah biar keluarga yang kulit, aku tak nyari yang lain aja. Awalnya seperti itu. Lah kok bisa ketemu seperti itu? Saya mikir lagi. Buntu nggak dapat yang lain. Saya mikirnya kayaknya sayang kalau ini nggak ada yang nerusin. Soalnya dari saya kecil kan memang sudah dikit-dikit udah di apa ya namanya ya. Secara tidak langsung itu udah dikenalkan, oh ini kulit. Iya. Kulit itu seperti ini ya. Jadi kan mau nggak mau saya harus terjun langsung. Oke. Ya. Awalnya saya milih ke apa namanya jurusan kuliah lain lah. Ya. Terus tak pikir lagi, sayang ini kalau nggak saya terusin dunia perkulitan. Ya udah akhirnya saya terjun ke situ. Tetap saja di perjalanan waktu kuliah itu ya saya hampir mau putus asa. Karena apa? Nggak sesuai realita lah ya. Nggak sesuai keinginan hati. Jadi agak terpaksa. Akhirnya apa namanya ada dorongan 1 kali semester lagi. Oke lah, waktu itu baru saya benar-benar mendalami. Benar-benar mendalami. Akhirnya ketemulah apa namanya yang
yang dimaksud dengan dari awal saya harus mempelajari teknik dasarnya dulu, ternyata baru kejawab itu. Jadi baru nemu soulnya itu, baru nemu, ya baru sampai ke hati lah ya. Memang semua nggak bisa instan. Betul. Mie goreng aja kan direbus dulu, Mas. Betul, itu padahal udah paling instan itu ya. Orang mau minum aja harus digodok. Jadi kalau lebih spesifiknya lagi, Mas Suni ini mulai membuat satu produk awal itu tahun berapa, Mas? 2011. Bikin 2011. Coba-coba atau ya, memang coba memang ada pikiran aku mau bikin nanti ini buat aku jual atau bagaimana? Belum. Awalnya mau tak bikin sendiri, pakai sendiri gitu ya. Karena soalnya kan kebetulan saya kuliah di salah satu instansi Akademi Teknologi Kulit. Ya. Nah, itu kan jadi kebanyakan yang kuliah di situ dari salah satu keluarganya itu udah punya basic kulit ya. Walaupun nggak semua, cuman hampir lah. Jadi kan mereka pasti memakai produk yang sudah ada di daerah mereka. Nah, itu salah satu yang memotivasi saya. Kenapa daerah saya nggak bisa? Nah, padahal sudah bergelut dengan kulit lama gitu ya. Jadi akhirnya saya tergugah. Dengan tujuan ya ini daerah saya harus bisa bangun lagi dari tidur yang panjang gitu ceritanya. Dari dunia perkulitan ya. Ya memang perjuangan pengorbanan itu nggak mudah. Betul lah, namanya perjuangan itu. Berjuang itu susah ya. Makanya kalau kamu diperjuangkan sama seseorang, hargai perjuangan itu. Wah, kembali lagi ke apa itu, Mas? Quote of the day. Nah setelah Mas Suni ini bikin produk awal tadi tas ya? Iya, tas. Ketika dipakai kan pasti ya? Iya, pakai. Bagaimana respon teman-teman atau keluarga bahkan ketika Mas Suni ini pakai tas yang ternyata itu bikinannya sendiri, produk asli Mas Suni sendiri? Itu ya dari teman itu. Wah, ini bagus, kamu bakat. Iya, bukan bakat sih. Bisa ini dikembangkan di daerahmu, karena kan daerahmu sendiri kan ya berbasic kulit. Iya, sentra. Iya, sentra gitu. Kalau dari keluarga sendiri ya itu tadi boleh nih dicoba ditingkatkan lagi. Ya, akhirnya sedikit kan saya berpikir jual belum. Koleksi dulu ya di Talase gitu. Koleksi, malah ada sebagian produk yang saya ambil dari teman itu dulu malah, dan masih brandnya teman gitu. Ya, intinya saya komplit dulu koleksi ya. Dari teman orang tua main lihat itu kan pasti siapa yang nggak tertarik. Pasti kan tertarik. Ya itu tertarik 1-2 gitu, terus akhirnya tergugahlah kita untuk bikin store kecil. Store-nya masih di itu mesin itu. Jadi sekalian lihat-lihat produknya, produksi juga di situ. Ada sebagian memang masih di rumah orangnya. Gitu. Karena saya masih terbatas di mungkin tempat produksi ya. Karena kan harus yang benar-benar ruangan khusus lah. Karena ini kulit loh ya. Jadi untuk mengembangkan ekonomi di Tunis juga, ini juga memberdayakan masyarakat sekitar ya. Untuk menghasilkan sebuah produk yang sangat luar biasa ini. Kalau untuk produknya ini kan ini udah punya brand. Pasti udah artinya penjualan dong ya. Udah mulai ke penjualan ya. Ya, lumayan. Selama ini pasar produknya sendiri di daerah mana aja, Mas? Daerah. Gitu. Udah saya pernah punya pelanggan itu daerah Tegal, Comal, Semarang, sama yang satu lagi itu Menalupa. Yaitu hampir setiap bulan itu datang. Padahal saya kirim saja, enggak, saya mau ke sana. Atau mungkin ada tujuan lainnya. Tapi dia itu kepuasan pelanggan melihat langsung kan. Terus juga memastikan bahwa
bener-bener ini yang dicari gitu ya. Mungkin. Kebanyakan berarti nyetok juga berarti Mas? Nyetok. Nyetok. Oke. Kalau paling jauh ini udah pemasaran sampai mana Mas? Kalimantan, Sulawesi, ya luar pulau udah lumayan banyak sih. Udah banyak. Ya. Oke, itu juga bentuknya store dari mereka atau kirim perorangan? Kirim. Oh, kirim. Gitu. Oke. Kalau untuk pemasarannya sendiri saat ini lewat apa aja Mas? Online ya. Oke. Offline. Oke, kalau online di Instagram ada, Facebook ada, website. Oke, nanti kita bakal cantumin di bawah ya. Oke, tenang aja. Dan nanti juga bakal kita cantumin juga nomor pemesanan barangkali Mitra Birawa minat ini ya. Karena keren banget ini. Ada tas, ada beberapa nanti bakal kita review juga. Kalau untuk harga Mas, harga sendiri dari yang paling murah itu berapa Mas? Tas atau apa nih? Soalnya seluruh produk yang Mas Suni hasilkan paling murah ini berapa? Paling murah itu 90.000. Itu apa itu Mas? Itu apa namanya? Gantungan kunci. Gantungan kunci 90.000. Iya. Oke. Terus yang paling mahal untuk saat ini tas ransel. Tas ransel. Ya. Oke. Itu 2.500.000. 2.500.000 ya. Untuk saat ini tapi Mas. Saat ini. Ya. Kalau harga naik beda lagi. Enggak, maksudnya untuk model yang udah ada di yang udah ada di kami. Soalnya kan kadang di tas sendiri itu ketika misalkan desainnya segini sama segini kadang belum tentu mahal yang ini Mas. Betul. Malah kadang ada yang kecil itu lebih mahal. Karena faktor yang mempengaruhi itu banyak. Satu, model. Kedua, aksesoris yang dipakai. Jenis kulit. Nah itu titik kerumitan juga. Iya betul. Warna, biasanya warna yang light cerah itu lebih mahal. Oh gitu. Hampir, tapi itu nggak semua sih. Cuma tadi yang 3 itu yang hampir menjadikan faktor harga. Oke. Kalau dari misalnya dari penjualan dari mulai gantungan kunci sampai dengan tas, ini 1 bulan omsetnya rata-rata sampai berapa nih Mas? Waduh, kalau bilang omset gimana ya? Kalau khususnya pandemi sendiri ya pasti tahu lah. Kena juga. Nggak kena lagi. Kalau musim biasa mungkin ya mulai 5-10 lah tiap bulan ya. Oke. Tapi ya namanya fashion kan ini. Iya betul. Cuman yang sering seperti itu rata-rata lah ya. Rata-rata 5-10. Iya. Oke, itu jadi ya itu di waktu normal sebelum pandemi. Pandemi tapi, gimana? Pandemi ya ya hampir 50% ke bawah ada. Ke bawah ya. Kena juga ternyata. Karena emang Mitra Birawa tapi itu tidak menjadikan kami sebuah alasan untuk minder, bukan ya. Betul. Karena saya malah punya pandangan ketika pandemi seperti ini, khususnya untuk UMKM itu harus lebih giat berinovasi lagi. Betul. Karena ketika nanti ekonomi udah kembali normal, saatnya kita boom, betul. Ya itu. Betul. Seperti ini kita harus menata konsepnya, manajemennya seperti apa. Jadi sebagai ajang evaluasi terus menata konsep lagi. Iya. Siapa tahu walaupun di era pandemi, tapi ketika produk itu unik terus lebih variatif lagi, itu bukan nggak mungkin para kolektor, para pecinta kulit juga nggak ngurus masalah pandemi. Yang penting aku suka beli gitu kan. Oke. Jadi memang ini Mitra Birawa juga perlu tahu bahwa Desa Masin ini adalah sentra kulit ya, sentra kerajinan kulit di Kabupaten Batang. Dan ini adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh asli orang Masin, orang Batang, yang penjualannya sudah bisa dibilang nasional, sudah sampai ke Kalimantan, dan ini sangat-sangat luar biasa. Kalau untuk karyawan sendiri Mas yang diberdayakan ini udah sampai berapa orang sih Mas? Karyawan
untuk saat ini kurang lebih ada 5 mungkin Mas. 5. Itu yang di rumah atau yang di masyarakat? Yang di campur sih. Oh, campur. Ya. Oke. Tapi kalau sebelumnya lebih lagi. Gara-gara pandemi. Ya sebenarnya bukan sih. Karena kan kita ada pengurangan itu dulu untuk fokus salah satu target kita dulu. Oke. Tapi ke depan kita tetap ini nambah ya, memberdayakan lagi, karena kan tujuan kita kan mengangkat potensi daerah ya. Potensi lokal yang ada untuk diangkat menjadi sebuah produk yang sangat luar biasa. Kalau untuk produk unggulan sendiri Mas, produk unggulan dari beberapa macam yang udah dibikin Mas Suni ini, yang paling laris atau yang produk unggulan tuh apa Mas?